Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Dwirianto. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dalam pelayanan publik yang berjudul Vonis Umur atau Pemberian Rasa Aman, Analisis Etika Pelayanan dalam Pelayanan Kesehatan Publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan kondisi psikologis masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis, tetapi juga etika pelayanan yang baik, termasuk dalam berkomunikasi kepada pasien. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelayanan kesehatan yang dinilai kurang memperhatikan aspek psikologis pasien. Salah satunya adalah penyampaian vonis usia harapan hidup pasien secara langsung tanpa pendekatan komunikasi yang empatik. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, stres, bahkan menurunkan semangat pasien untuk menjalani pengobatan. Kasus yang dianalisis dalam laporan ini merupakan pengalaman dari keluarga saya sendiri, di mana anggota keluarga saya mendapatkan pernyataan dari dokter, yaitu bahwa umur Anda tidak akan lama lagi. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut sesuai dengan etika pelayan publik, khususnya kode etik profesi tenaga kesehatan. Tujuan dari pembahasan ini antara lain adalah menganalisis penyebab terjadinya permasalahan menggunakan teori pelayanan publik dan memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan konsep etika pelayanan publik. Untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut, saya telah mewawancarai dua pihak yang terlibat dalam masalah yang sama, yaitu instansi pelayanan publik yang bekerja di bidang kesehatan dan juga pasien yang pernah menjalani pengobatan penyakit atrial septal defect atau yang lebih sering disebut dengan jantung bocor. Dari wawancara bersama pasien, saya mendapatkan beberapa informasi. Memang penyampaian diagnosis dinilai tidak empatik tanpa memperhatikan kondisi psikologis pasien, dan lebih berfokus pada penyampaian informasi secara frontal. Sedangkan, dari hasil wawancara bersama pegawai pelayan publik di bidang kesehatan, saya mendapatkan beberapa fakta bahwa penyampaian secara frontal tersebut dilakukan agar pasien lebih bersiap dan memanfaatkan sisa waktu mereka bersama orang-orang yang mereka cintai. Untuk manfaat, ini menurut saya pribadi, ketika dokter memvonis umur pasien tinggal sekian bulan, sekian tahun, sekian hari gitu ya, mungkin karena pada dasarnya dokter itu peduli sama pasiennya. Kalau menurut saya, apa yang saya lihat, contoh, biasanya pasien-pasien yang divonis umur itu biasanya pasien-pasien yang menderita penyakit kanker kronis, ya mungkin sudah stadium akhir atau bagaimana gitu ya. Kadang dokter itu perlu menyampaikan seperti itu karena kadang ada pasien yang cuek, mas. Pasien yang cuek ini artinya udah sakit seperti itu tapi masih tidak peduli kesehatannya, masih mungkin kalau yang merokok ya masih merokok atau jajannya masih sembarangan gitu kan. Jadi dokter mungkin saya rasa kenapa memvonis seperti itu agar pasiennya lebih mawas diri nih, bahwa waktu dia ini sebenarnya tinggal sebentar lagi. Jadi dokter tuh ingin pasien itu di sisa umurnya memperbaiki kualitas hidupnya, seperti dia berkumpul bersama orang yang disayangi seperti keluarga gitu kan ya. Mungkin itu sih manfaatnya ya, sama ya biar pasiennya lebih banyak meninggalkan kenangan baik mungkin gitu ya. Setelah wawancara tersebut, saya mengumpulkan beberapa solusi atau saran yang dapat ditawarkan, yaitu penyusunan SOP komunikasi medis. Rumah sakit membuat standar prosedur penyampaian diagnosis dan prognosis kepada pasien secara etis dan empatik. Kedua, pelatihan komunikasi empatik. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan mengenai etika komunikasi, pendekatan psikologis pasien, dan pelayanan publik yang humanis. Ketiga, pendampingan psikologis. Pasien dengan kondisi serius diberikan pendampingan psikologis atau konselor agar kondisi mental tetap stabil. Keempat, pengawasan dan evaluasi. Pihak rumah sakit melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan menerima pengaduan masyarakat terkait etika pelayanan tenaga medis. Dengan beberapa solusi tersebut, diharapkan pelayanan publik di bidang kesehatan dapat lebih humanis dan dapat diterima masyarakat, serta penyampaiannya dapat lebih jelas dan dapat lebih empatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.